Di balik gelapnya malam, ada rahasia yang tak pernah terungkap. Kisah-kisah aneh, misterius, bahkan tak masuk akal akan kita dengarkan bersama. Selamat datang di Rahasia Tak Terduga. Di sebuah kampung sederhana di pinggiran kota, hiduplah seorang anak bernama Raka. Rumahnya kecil, berdinding papan, beratap seng yang berkarat. Hujan deras sering menimbulkan bunyi berisik di atap, dan di musim panas, panasnya menyengat kepala. Ayahnya seorang buruh tani, sedangkan ibunya berjualan sayur di pasar setiap pagi. Hidup mereka pas-pasan, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Sejak kecil, Raka tumbuh dengan rasa iri. Ia sering melihat anak-anak tetangga memakai sepatu bagus ke sekolah, sementara ia hanya punya sandal jepit lusuh. Tas sekolahnya sobek di sudut, dijahit berulang kali oleh ibunya. Raka merasa rendah diri. Ibunya seorang wanita sederhana yang penyayang, selalu berkata, "Nak, jangan iri sama orang lain. Kita harus bersyukur. Yang penting, kamu rajin belajar, biar masa depanmu lebih baik." Namun kata-kata itu tak masuk ke hati Raka. Ia sering menjawab sinis, "Apa gunanya sekolah kalau ujung-ujungnya miskin seperti bapak? Aku tidak mau seperti ini, Bu. Aku mau kaya. Aku mau dihormati orang." Kalimat itu sering membuat ibunya menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu anaknya punya ambisi besar, tapi ia khawatir hati Raka dipenuhi keserakahan. Di sekolah dasar, Raka dikenal pintar. Nilainya selalu tinggi. Guru-gurunya kagum pada kecerdasannya. Namun, teman-temannya tahu sisi lain Raka. Ia sering menyontek, bahkan memanfaatkan teman yang rajin. Jika ada tugas kelompok, ia hanya bicara banyak, memberi perintah, lalu mengklaim hasilnya seolah-olah ia yang mengerjakan. Raka memang pintar ngomong, tapi licik, bisik seorang temannya. Seiring bertambah usia, rasa iri Raka makin menjadi. Ia sering berhenti di pinggir jalan utama, menatap iri mobil-mobil mewah yang melintas. Dalam hatinya, ia berbisik, "Aku harus punya itu semua. Aku tidak mau jalan kaki seumur hidupku." Ketika masuk SMP, Raka mulai menunjukkan sifat keras kepala. Ia tak lagi mendengarkan nasihat ibunya. Ia sering pulang larut malam, nongkrong dengan teman-temannya, dan mulai belajar bicara kasar. Suatu malam, ibunya menegurnya dengan lembut, "Nak, jangan pulang terlalu malam. Ibu khawatir. Orang bilang, anak muda yang keluyuran bisa terjerumus hal-hal buruk." Namun Raka menjawab ketus, "Sudahlah, Bu. Ibu tidak usah ikut campur. Ibu tahu apa tentang dunia luar. Ibu cuma jualan sayur di pasar." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati ibunya. Perempuan tua itu hanya bisa menangis dalam diam. Meski keras kepala, Raka punya satu kelebihan. Ia pandai berbicara. Ia sering ikut lomba pidato di sekolah dan selalu menang. Suaranya lantang, penuh wibawa, membuat guru-guru bangga. Namun di balik itu, dalam hatinya, ia selalu berkata, "Aku harus jadi orang besar. Aku harus jadi pejabat atau polisi. Dengan begitu, semua orang akan tunduk di hadapanku." Saat teman-temannya bercita-cita sederhana, ada yang ingin jadi guru, ada yang ingin jadi pedagang, Raka hanya ingin satu, kekuasaan. Hubungan Raka dengan ibunya semakin renggang. Ibunya tetap setia mendoakan anaknya setiap malam. Ia sering berdoa dengan air mata, "Ya Allah, jangan biarkan anakku tersesat, lembutkanlah hatinya." Tapi doa itu seakan tak pernah sampai ke telinga Raka. Ia makin kasar, makin merasa dirinya lebih pintar dari orang tuanya.
Ketika SMA, Raka mulai berkata kepada ibunya, "Aku muak hidup miskin. Aku akan jadi polisi. Kalau aku sudah jadi polisi, aku bisa punya uang banyak, rumah besar, dan tidak ada orang yang berani meremehkanku." Ibunya mencoba tersenyum, meski hatinya gelisah. Ia tahu cita-cita anaknya mulia, tapi ia takut alasan dibalik cita-cita itu bukanlah pengabdian, melainkan keserakahan. Malam itu Raka duduk di teras rumah, menatap jalanan gelap yang hanya diterangi lampu jalan redup. Angin malam berhembus dingin. Dalam hatinya ia bertekad, "Aku harus jadi polisi. Aku harus punya kekuasaan. Semua orang akan tunduk di hadapanku, dan aku tidak peduli apapun yang harus kulakukan." Sementara di dalam rumah, ibunya berdoa lirih sambil menitikkan air mata. Ia tidak tahu doa itu akan menjadi saksi perjalanan panjang anaknya menuju nasib yang tak pernah ia bayangkan. Setelah lulus SMA, Raka berhasil masuk sekolah kepolisian. Ibunya sempat bangga. Air matanya jatuh saat melihat anaknya mengenakan seragam calon polisi untuk pertama kali. "Semoga kamu bisa jadi pelindung rakyat, Nak," katanya lirih. Tapi di hati Raka, cita-citanya bukan untuk melindungi siapapun. Ia ingin dihormati. Ia ingin kekuasaan. Ia ingin kekayaan yang tak pernah bisa diberikan oleh ayah dan ibunya. Di Akademi Kepolisian, Raka menunjukkan disiplin luar biasa. Ia selalu datang tepat waktu, fisiknya kuat, dan otaknya cerdas. Instruktur menyukai sikapnya. Namun, teman-temannya mulai merasakan sisi lain Raka, ambisi yang terlalu besar. Ia tidak segan menginjak temannya yang jatuh saat latihan, lalu berkata sinis, "Kalau lemah, jangan jadi polisi." Ucapan itu membuat suasana kaku. Banyak yang tak suka, tapi tak berani melawan. Suatu malam, saat istirahat di barak, salah satu rekannya berbisik, "Raka, kenapa kamu keras sekali? Polisi seharusnya melindungi, bukan menindas." Raka hanya tertawa kecil. "Kau ini polos sekali. Kau pikir dunia ini adil. Yang punya kuasa, dialah yang menang. Dan aku akan pastikan aku selalu menang." Waktu berjalan. Raka lulus dengan prestasi cukup tinggi. Ia ditempatkan di sebuah kota kecil sebagai polisi muda. Hari pertama ia mengenakan seragam resmi. Ia berdiri di depan cermin, tersenyum lebar, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Ini langkah awal. Dari sini aku akan naik dan semua orang akan menunduk." Ibunya datang ke acara pelantikannya. Dengan mata berkaca-kaca, ia mendekat dan berbisik, "Nak, jadilah polisi yang jujur. Jangan pernah melupakan rakyat kecil." Raka mengangguk, tapi dalam hatinya ia berkata, "Ibu tidak tahu apa-apa. Aku akan pakai seragam ini untuk mendapatkan segalanya." Sebagai polisi baru, Raka mendapat tugas patroli dan menjaga ketertiban. Namun, ia mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia sering memarahi pedagang kecil yang dianggap mengganggu jalan. Ia tidak segan menggebrak meja warung dan meminta uang keamanan. Suatu siang, ia menghampiri seorang tukang becak tua yang sedang istirahat. "Hei, kau parkir sembarangan. Mana SIM-mu?" bentaknya. Si kakek terbata-bata. "Pak, saya cuma tukang beca. Tidak ada SIM." Ia menyeringai. "Kalau begitu, bayar saja. Anggap denda." Dengan gemetar, si kakek merogoh kantongnya, menyerahkan uang receh. Raka mengambilnya dengan puas, lalu pergi begitu saja. Warga mulai berbisik. Polisi muda itu kasar, baru saja bertugas sudah berani minta uang. Seiring gajinya masuk, ditambah uang tambahan dari pungli, Raka mulai membeli barang-barang baru. Televisi berwarna, motor, bahkan cincin emas untuk dirinya sendiri.
Ibunya merasa ada yang aneh. "Nak, dari mana semua uang ini? Bukankah gaji polisi tidak sebesar itu?" tanyanya hati-hati. Raka menjawab dengan suara keras, "Ibu tidak usah ikut campur. Aku tahu caraku sendiri. Aku ini polisi. Semua orang takut padaku." Air mata ibunya jatuh. Ia sadar anaknya semakin jauh dari doa yang ia panjatkan setiap malam. Di kantor polisi, rekan-rekan Raka mulai memperhatikan perilakunya. Ia sering menawarkan jalan pintas kepada orang-orang yang bermasalah. Jika ada warga ditangkap karena kasus kecil, ia berkata, "Kalau mau cepat selesai, serahkan uang. Aku bisa atur." Beberapa rekannya diam saja, takut melawan. Tapi ada satu senior yang menegurnya, "Raka, kau jangan bermain api. Polisi itu tugasnya melindungi, jangan jadi tikus di lumbung padi." Namun Raka menatapnya tajam. "Pak, zaman sudah berubah. Orang yang idealis tidak akan bisa naik jabatan. Saya tidak mau hidup miskin seperti ayah saya." Kalimat itu membuat seniornya hanya bisa menggeleng, merasa percuma menasihati. Suatu sore ibunya datang ke kantor membawa bekal makanan. "Nak, ibu bawakan sayur kesukaanmu." Namun di depan teman-temannya, Raka justru merasa malu. Ia membentak, "Ibu, jangan sering-sering datang ke sini. Aku sudah besar, jangan buat aku dipermalukan." Ibunya terdiam, menunduk, lalu meletakkan bekal itu di meja. Air matanya jatuh tanpa suara. Rekan-rekan Raka terkejut melihat betapa kasarnya ia kepada ibunya sendiri. Setelah ibunya pulang, salah satu rekannya berbisik, "Kau keterlaluan, Raka. Itu ibumu sendiri." Tapi Raka hanya menjawab dingin, "Dia hanya orang tua miskin. Aku tidak mau orang-orang mengira aku sama seperti dia. Aku ini polisi, aku berbeda." Malam itu Raka pulang ke rumah dengan seragamnya. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya garang. Ia tersenyum puas. "Aku sudah mulai punya kekuasaan. Orang-orang mulai takut padaku. Dan ini baru permulaan." Di sudut kamar, ibunya berdoa dalam diam. "Ya Allah, lindungilah anakku dari kesombongan. Jangan biarkan dia hancur." Tapi doa itu hanya bergaung di ruang sepi. Raka sudah terlalu jauh melangkah. Hari-hari Raka sebagai polisi semakin dipenuhi kesombongan. Di jalan, ia melangkah dengan dada membusung. Orang-orang yang melihat seragamnya menunduk, sebagian karena hormat, sebagian lagi karena takut. Dan rasa takut itu membuat Raka semakin ketagihan. Setiap kali ada razia kendaraan, Raka menjadikannya ladang uang. "Simu mana?" tanyanya kepada seorang pemuda yang gugup. "Pak, saya lupa bawa," jawab pemuda itu gemetar. Raka tersenyum sinis. "Kalau mau cepat selesai, tahu kan harus bagaimana?" Pemuda itu buru-buru menyelipkan uang di tangannya. Raka merogoh kantong dengan puas, lalu berkata, "Lain kali jangan lupa lagi ya." Warga yang melihat hanya bisa berbisik, "Polisi muda itu sudah seperti lintah. Baru setahun bertugas, sudah berani minta uang terang-terangan." Di pasar, seorang pedagang sayur menolak memberi uang keamanan. Raka marah besar. Ia membalik meja dagangan, membuat sayur mayur berhamburan ke tanah. "Kalau tidak mau bayar, jangan berjualan di sini," teriaknya. Orang-orang terkejut. Beberapa ibu-ibu menjerit. Pedagang itu menangis sambil memunguti dagangannya. Namun tak ada yang berani menolong. Semua takut seragam coklat yang melekat di tubuh Raka. Yang paling menyakitkan, sikap kasar Raka juga semakin sering ia tujukan kepada ibunya sendiri. Suatu malam, ibunya menungguinya pulang dengan sepiring makanan hangat. "Nak, ibu masakan sayur asem kesukaanmu," katanya lembut. Namun Raka menepis piring itu hingga hampir terjatuh. "Ibu pikir aku masih anak kecil. Aku sekarang bisa beli makanan mahal di restoran.
Aku tidak butuh masakan kampung seperti ini." Ibunya terdiam, matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak berani melawan. Ia tahu anaknya sudah berubah. Di kampung, orang-orang mulai membicarakan Raka. Kasihan ibunya, punya anak polisi, tapi diperlakukan seperti itu. Benar, kalau bicara pada ibunya saja kasar, bagaimana dengan rakyat biasa? Ibunya hanya bisa menunduk ketika mendengar bisikan-bisikan itu di pasar. Ia masih tetap berjualan, meski sering diejek. Itu ibunya Raka, polisi yang suka minta uang. Suatu hari, Raka bertugas di terminal. Ia melihat anak-anak jalanan sedang meminta-minta. Bukannya menegur dengan baik, ia justru menendang kaleng uang mereka. "Pergi, jangan bikin kotor terminal ini," bentaknya. Salah satu anak kecil menangis. "Pak, kami cuma cari makan." Raka menatap dingin. "Cari makan? Jangan di sini, atau kalian mau saya masukkan penjara." Orang-orang yang melihat bergidik. Mereka mulai sadar polisi muda itu tidak punya hati. Malam berikutnya, ibunya memberanikan diri bicara. "Raka, ibu dengar banyak orang mengeluh tentangmu. Nak, ingat, seragammu itu amanah. Jangan sakiti orang kecil." Namun Raka meledak marah. "Sudah, Bu, jangan ikut campur urusanku. Aku tahu apa yang aku lakukan. Ibu cuma orang tua miskin. Jangan sok tahu tentang pekerjaanku." Ibunya terdiam, lalu menangis terseduh-seduh. Malam itu, doa yang ia panjatkan berubah. Ia tidak lagi hanya berdoa agar anaknya sukses, tapi ia berdoa agar Tuhan menunjukkan jalan kebenaran pada anaknya, meski lewat jalan yang keras. Di tengah kesombongannya, Raka mulai dihantui mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat seekor babi besar menatapnya dengan mata merah. Hewan itu mendekat, mendengus, lalu berkata dengan suara manusia, "Keserakahanmu akan membawamu pada akhir yang hina." Raka terbangun dengan keringat dingin, tapi ia menganggap itu hanya bunga tidur. Cuma mimpi, tidak ada artinya, gumamnya. Namun, mimpi itu datang berulang kali. Setiap kali ia menindas orang, setiap kali ia melukai hati ibunya, mimpi itu muncul lagi. Dan setiap kali ia bangun, tubuhnya terasa berat. Pada suatu malam yang sunyi, Raka berdiri di depan cermin. Ia menatap wajahnya sendiri. Untuk sesaat, ia melihat bayangan babi yang mengerikan menggantikan wajahnya. Ia terkejut, mengusap mata, dan bayangan itu hilang. Ia menghela napas panjang, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Tidak mungkin, aku sehat, aku kuat, aku ini polisi, tidak ada yang bisa mengutukku." Di kamar sebelah, ibunya berdoa dengan air mata, "Ya Allah, jika anakku tidak bisa kembali dengan nasihat, tunjukkanlah jalan lain yang bisa menyadarkannya." Doa itu menggema di langit malam, seolah menunggu saatnya terkabul. Hari itu, matahari terik membakar jalanan. Pasar penuh sesak oleh pedagang dan pembeli. Suara orang tawar-menawar bercampur dengan deru kendaraan. Di antara keramaian itu, Raka berjalan gagah dengan seragam polisinya. Dadanya membusung, wajahnya penuh wibawa. Atau lebih tepatnya, penuh kesombongan. Di salah satu sudut pasar, ibunya berjualan sayur seperti biasa. Usianya sudah renta, kulitnya keriput, tangannya gemetar saat menata sayuran. Meski anaknya sudah jadi polisi, ia tetap memilih berjualan sendiri. Hatinya merasa lebih tenang begitu. Namun diam-diam, ibunya sering jadi bahan omongan. "Itu ibunya Raka, polisi yang suka pungli," bisik seorang ibu-ibu. "Kasihan, anaknya kaya raya, tapi ibunya tetap jualan di sini." Ibunya hanya tersenyum pahit setiap kali mendengar gosip itu. Ia tahu anaknya punya uang, tapi ia tidak mau bergantung. Baginya, bekerja sendiri jauh lebih bermartabat.
Siang itu, Raka lewat dan melihat ibunya berjualan. Ia langsung merasa malu. Rekan-rekannya ada di dekat situ, sedang mengawasi keramaian pasar. Kenapa ibu harus ada di sini, mempermalukanku di depan orang banyak? Pikirnya kesal. Ia menghampiri ibunya dengan langkah cepat. "Bu, sudah berapa kali aku bilang jangan berjualan di sini?" Bentaknya keras, membuat orang-orang menoleh. Ibunya kaget, wajahnya pucat. "Nak, ibu hanya mencari nafkah. Ibu tidak ingin merepotkanmu." Raka semakin marah. "Kau pikir aku senang dilihat orang sebagai anak penjual sayur? Aku ini polisi, semua orang harus hormat padaku. Tapi kau malah membuatku malu." Kerumunan semakin ramai. Orang-orang berhenti berbelanja, menonton dari kejauhan. Beberapa rekan polisi Raka menatap kaget, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tiba-tiba, Raka kehilangan kendali. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Ibu, pulang sekarang juga. Jangan pernah muncul di pasar ini lagi." Ibunya menunduk, suaranya bergetar. "Nak, jangan bicara begitu. Ibu ini ibumu." Namun Raka menendang keranjang sayur ibunya hingga terbalik. Sayuran berhamburan ke tanah, beberapa menggelinding ke kaki orang yang lewat. Dan lebih dari itu, dalam amarahnya, ia menendang tubuh ibunya sendiri hingga jatuh tersungkur. Kerumunan menjerit, seorang ibu-ibu berteriak, "Astagfirullah, itu ibunya sendiri ditendang." Seorang pedagang laki-laki mencoba maju, tapi ditahan oleh ketakutan. Siapa berani melawan polisi? Ibunya tergeletak di tanah, tubuhnya gemetar, matanya penuh air mata. Ia berusaha bangkit sambil berkata lirih, "Nak, kenapa sampai hati begini pada ibumu?" Doa itu terdengar samar, tapi cukup untuk membuat sebagian orang yang menyaksikan ikut merinding. Saat keributan itu berlangsung, tiba-tiba seekor babi liar muncul dari arah belakang pasar. Hewan itu tidak biasa terlihat di kota. Orang-orang terkejut, sebagian menjerit dan mundur. Babi itu menatap lurus ke arah Raka, mendengus keras, seolah marah. Beberapa orang berbisik, "Astaga, apa ini pertanda?" Raka sempat terdiam sepersekian detik, merasakan dingin menjalari tubuhnya. Namun ia segera menepis perasaan itu dan berteriak, "Bubar! Jangan ada yang ikut campur urusan keluargaku." Kerumunan akhirnya tercerai-berai, tapi bisikan mereka tetap bergema. Reputasi Raka semakin hancur di mata orang-orang. Namun bagi Raka, yang terpenting adalah gengsinya sendiri. Ia berjalan pergi dengan wajah angkuh, meninggalkan ibunya yang masih menangis di tanah, merapikan sisa dagangannya. Langit sore itu tampak mendung, meskipun seharusnya masih terang. Angin berhembus dingin, seolah membawa isyarat buruk yang akan segera menimpa Raka. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin bertiup kencang, pohon-pohon bergoyang seperti berbisik. Di rumahnya, Raka duduk sendirian, masih merasa kesal karena insiden di pasar. Ia menatap cermin besar di kamarnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Aku ini polisi, aku berkuasa, tidak ada yang bisa merendahkanku," katanya dengan suara lantang. Namun, dalam pantulan cermin, sesaat ia melihat wajahnya berubah. Hidungnya membesar, kulitnya kasar, matanya merah menyala. Ia terkejut, mengusap wajahnya, tapi pantulan itu kembali normal. Ia tertawa kecil. "Hanya halusinasi, aku terlalu lelah." Malam itu ia tertidur dengan gelisah. Dalam mimpinya, ia kembali melihat babi besar yang sama, berdiri di tengah hutan gelap. Hewan itu mendengus keras, lalu bersuara dengan nada mengerikan. "Engkau telah menendang ibumu. Engkau telah menghina darah dagingmu sendiri. Maka kutukan ini jatuh padamu. Engkau akan menjadi seperti aku, hina, jijik, dan tak dihormati siapapun."
Raka berusaha berlari, tapi kakinya terasa berat. Tanah di bawahnya berubah jadi lumpur, menarik tubuhnya semakin dalam. Dari balik pepohonan, ratusan babi bermata merah muncul mengelilinginya sambil tertawa nyaring. Ia terbangun dengan napas terengah-engah, berkeringat dingin. Tapi yang lebih menakutkan, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan tubuhnya. Di pagi hari, Raka bercermin. Ia melihat telinganya sedikit lebih besar, kulitnya kasar, dan hidungnya tampak melebar. Ia mengusap wajahnya berulang kali, berharap itu hanya bayangan. Tapi semakin ia tatap, semakin jelas perubahan itu. "Tidak, ini tidak mungkin. Aku sehat, aku manusia," teriaknya panik. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan masker saat keluar rumah. Tapi saat berbicara dengan rekan kerjanya, suara Raka terdengar aneh, seperti berat dan serak. Sesekali keluar dengusan. "Raka, kau sakit?" tanya rekannya. "Tidak, aku baik-baik saja," jawabnya cepat, lalu bergegas pergi. Hari demi hari perubahan itu semakin parah. Tubuhnya membengkak, kulitnya mulai mengeluarkan bau tak sedap. Saat berjalan di jalan, orang-orang menoleh, menutup hidung, dan berbisik, "Bau apa itu? Dari mana datangnya?" Di kantor polisi, ia mulai dijauhi. Rekan-rekan menahan napas setiap kali ia masuk ruangan. Beberapa berbisik, "Wajahnya aneh, hidungnya mirip moncong babi." Ia semakin gelisah. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan helm atau kacamata hitam. Tapi tetap saja orang-orang merasa ada yang tidak wajar. Suatu malam, ibunya memberanikan diri datang ke rumahnya. Ia melihat anaknya duduk di pojok kamar. Wajahnya sebagian sudah berubah jadi moncong babi. Dengan suara gemetar, ibunya berkata, "Nak, apa yang terjadi padamu?" Ia berteriak, "Diam! Jangan lihat aku!" Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tapi suara dengusannya semakin jelas. Air mata ibunya jatuh. "Nak, ini akibat perbuatanmu. Kau sudah durhaka. Tuhan menegurmu." Raka menoleh dengan mata merah menyala. "Tidak, aku polisi. Aku berkuasa. Tidak ada yang mungkin menjadi hewan hina." Tapi tangisan ibunya hanya semakin pecah, memenuhi ruangan dengan doa yang lirih. Beberapa hari kemudian, perubahan itu tak bisa lagi ditutupi. Wajah Raka benar-benar berubah menjadi moncong babi. Giginya membesar, kulitnya penuh bulu kasar, dan setiap ucapannya bercampur dengan dengusan. Ia mencoba pergi ke pasar dengan seragam polisinya, berharap orang-orang tetap segan. Tapi begitu ia muncul, kerumunan langsung berteriak ketakutan. "Itu apa? Ya Allah, wajahnya jadi babi. Dia bukan manusia lagi." Anak-anak menangis, orang dewasa lari menjauh. Raka berdiri kaku, tubuhnya bergetar antara marah dan malu. Langit sore itu kembali mendung. Raka berlari pulang ke rumah, mengurung diri di kamar. Ia menatap cermin, melihat dirinya yang hampir sepenuhnya berubah jadi babi. Air matanya jatuh, bercampur dengan dengusan yang makin keras. "Tidak, aku bukan hewan, aku polisi, aku manusia," teriaknya. Tapi suaranya kini malah lebih mirip jeritan seekor babi. Di kamar sebelah, ibunya bersujud, menangis, berdoa, "Ya Allah, ampunilah anakku. Jika ini caramu menyadarkannya, kuatkanlah hatiku untuk menerima." Kutukan itu sudah turun dan tidak ada jalan kembali. Hari-hari Raka semakin mencekam. Tubuhnya kini hampir sepenuhnya berubah menjadi seekor babi. Wajahnya moncong, giginya tajam, kulitnya kasar dipenuhi bulu hitam. Bau busuk selalu menyelimuti tubuhnya.
Suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi kalimat manusia yang jelas, melainkan campuran antara dengusan dan jeritan. Warga kota semakin ketakutan. Tiap kali Raka keluar rumah, orang-orang lari berhamburan. Anak-anak menangis histeris. Orang dewasa menutup hidung sambil berteriak, "Setan, itu bukan manusia lagi." Di kantor polisi, rekan-rekannya menolak kehadirannya. Kapolsek berkata dengan wajah dingin, "Raka, mulai hari ini kau tidak boleh lagi bertugas. Kau sudah membawa aib pada institusi. Pergilah sebelum warga datang menyerbu." Raka mencoba memprotes, tapi yang keluar hanya suara dengusan panjang. Semua polisi mundur ketakutan. Ia pun terpaksa meninggalkan kantor dengan langkah gontai sambil menahan amarah yang semakin menyesakkan dada. Kini ia hidup dalam kesendirian. Rumahnya yang dulu penuh dengan barang-barang mewah menjadi sunyi dan berantakan. Televisi pecah, meja terbalik, kursi-kursi hancur karena amarahnya sendiri. Di cermin, ia menatap pantulan sosok babi yang menjijikkan. Air matanya jatuh. "Tidak, aku manusia, aku manusia," gumamnya, meski yang terdengar hanya lenguhan menyedihkan. Setiap malam, ia bermimpi dikejar puluhan babi liar yang menggerogoti tubuhnya. Ia terbangun dengan jeritan tanjang, membuat tetangganya semakin takut dan memilih pindah menjauh. Meski semua orang menjauh, ada satu orang yang tetap datang, ibunya. Dengan langkah gontai dan tubuh rentah, ia membawa makanan seadanya. Ia meletakkan di depan pintu, lalu berbisik, "Nak, makanlah. Ibu tahu kau masih anakku, meski tubuhmu sudah berubah." Raka merangkak keluar menatap ibunya dengan mata merah yang masih menyimpan sisa-sisa kemanusiaan. Ia ingin berkata, "Maaf," tapi mulutnya hanya bisa mengeluarkan suara dengusan pilu. Air mata ibunya jatuh. Ia membelai kepala anaknya yang kini sudah seperti hewan. "Nak, ini semua karena kau durhaka. Kau menolak doa ibu. Kau menendang ibu di depan orang banyak. Tapi meski begitu, ibu tetap menyayangimu. Ibu akan selalu mendoakanmu." Kalimat itu membuat Raka meraung keras, raungan yang memecah keheningan malam. Di dalam kesendirian itu, perlahan Raka mulai menyadari semua yang ia kejar, kekuasaan, harta, gengsi, tidak ada artinya sekarang. Orang-orang membencinya, rekan-rekannya menolaknya, bahkan wajahnya sendiri sudah hilang. Yang tersisa hanyalah ibunya, satu-satunya orang yang tetap setia meski ia sudah diperlakukan dengan kejam. Dengan sisa-sisa kemampuan berbicaranya, ia berusaha melafalkan satu kata, terbata-bata. Maaf." Ibunya terkejut, lalu menangis haru. "Nak, semoga Allah menerima taubatmu." Namun kutukan itu tak bisa ditarik kembali. Tubuh Raka sepenuhnya berubah menjadi babi. Ia tidak lagi bisa berbicara, tidak lagi bisa berjalan tegap dengan seragam polisi. Ia hanya seekor hewan yang berkeliaran di sekitar rumah, dijauhi semua orang. Ibunya tetap merawatnya, memberi makan setiap hari. Tapi setiap kali menatap anaknya, hatinya hancur. Ia tahu ini adalah harga dari kedurhakaan. Warga kota menjadikan cerita ini sebagai legenda. Mereka berbisik, ada seorang polisi yang durhaka pada ibunya, lalu dikutuk jadi babi. Cerita Raka menjadi peringatan keras bahwa sebesar apapun kuasa dan jabatan, jika seseorang berani melawan ibunya sendiri, maka kehancuran akan datang. Doa seorang ibu bisa mengangkat derajat anak setinggi langit, tapi air mata seorang ibu bisa menjatuhkan anak ke dasar kehinaan. Dan begitulah akhir perjalanan Raka, dari seorang anak ambisius
menjadi polisi yang ditakuti, lalu jatuh terkutuk menjadi hewan yang hina. Kutukan itu menjadi abadi, diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, sebagai pelajaran tentang pentingnya menghormati ibu dan bahaya keserakahan yang tak terkendali. Malam kembali sunyi. Di kejauhan terdengar lenguhan seekor babi bercampur dengan tangisan seorang ibu tua. Tangisan yang penuh kasih, meski anaknya sudah hilang sebagai manusia. Setiap cerita menyimpan pesan, meski tak selalu bisa kita mengerti. Mungkin hanya dongeng, mungkin pula kenyataan. Namun satu hal yang pasti, rahasia akan selalu ada, menunggu untuk terungkap. Sampai jumpa di kisah berikutnya di Rahasia Tak Terduga.